Oke, halo sahabat Negeri Rempah. Ketemu lagi dengan saya, Kumoratih, di Kongko Akhir Pekan. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar rempah. Nah, hari ini saya juga kedatangan tamu istimewa, sahabat saya, Mas Sidi Rana Menggala. Beliau saat ini berdomisili di Gent, Belgia, dan sedang merampungkan studinya di Faculty of Bioscience Engineering, Gent University. Fokus kajiannya adalah produksi rempah-rempah berkelanjutan, terutama kayu manis. Dan Mas Sidi ini juga sangat aktif dalam beberapa organisasi. Selain menduduki posisi di Executive Director di Sustainable Spices Indonesia, beliau juga pendiri dari Spiceland Indonesia dan inisiator dari Spice Hub Indonesia. Mas Sidi juga menjabat sebagai Director of Agriculture, Africa Global Development for Positive Change Initiative, dan yang jelas kesibukan beliau luar biasa. Apa kabar Mas Sidi? Sibuk. Sibuk ya. Kabar baik. Ya, baik ya, sehat-sehat terus. Ya, Mas Sidi, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Saya pingin ngobrol dan belajar tentang kayu manis nih Mas Sidi. Kan ahlinya nih. Kita semua tentu tahu kalau komoditas rempah kita kan kalau dalam perdagangan nasional atau global ya, ekspor impor tuh tinggi lah potensinya. Kalau dari data yang dikumpulkan oleh teman-teman Negeri Rempah nih, kebutuhan pasar dunia terhadap kayu manis kan katanya terus meningkat ya, apalagi sekarang kan kebutuhan industri pengolahan yang pakai kayu manis sebagai bahan baku kan berkembang terus. Nah, sebagai penghasil rempah, sebetulnya Indonesia masih jadi pemain utama nggak sih dalam perdagangan komoditas rempah terutama kayu manis? Dan saya ngewakilin teman-teman yang awam nih yang baru belajar. Mencermati akhir-akhir ini kan rempah banyak dibicarakan ya Mas. Bisa cerita nggak Mas? Apa sih yang bisa kita cermati seputar kayu manis dan ya gimana potensinya, tantangan, peluang dan isu global apa sih yang bisa kita perhatikan untuk pengembangan kayu manis ini? Silakan Mas, monggo. Kayu manis ya, atau yang lebih dikenal dari bahasa saintifik adalah Cinnamomum burmani bloom. Jadi di dunia ini tuh ada 4 tipe kayu manis yang diperdagangkan secara global. Ya, itu harus kita pahami dulu. Ada yang kayu manis Indonesia atau tadi saya sebutkan Cinnamomum burmani. Ada juga Cinnamomum ceylonicum, itu yang Ceylon yang dari Sri Lanka. Ada Cinnamomum cassia yang dari China. Ada juga Cinnamomum yang dari Saigon dari Vietnam. Tapi yang bisa dikonsumsi secara konsumsi ya untuk manusia maupun untuk ternak itu adalah 3. Yang pertama yang dari Indonesia, yang kedua itu dari Sri Lanka, yang ketiga yang dari Vietnam. Kalau yang Cinnamomum cassia yang dari China itu tidak bisa untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena ini mengandung dari sisi volatile oil-nya itu sangat tinggi yang untuk cassia. Jadi dia tidak baik untuk dikonsumsi, bisa merusak ginjal. Jadi kalau untuk pewangi ruangan ataupun yang pokoknya eksternal itu lebih banyak yang Cinnamomum cassia. Nah, saat ini kalau untuk kita katakan untuk Cinnamomum yang dari Indonesia atau kayu manis, itu masih tetap menjadi primadona untuk pasar global. Nah, kenapa? Karena itu dia sangat memiliki citra rasa yang eksklusif yang tidak bisa bersaing dengan kayu manis lainnya. Mengapa? Jadi yang menyebabkan dia begitu citra rasa luar biasa itu bukan hanya pengaruh daripada agroklimat yang cocok, tapi juga dari sisi hara yang sangat nutrisi tinggi. Haranya ini bernutrisi tinggi itu bisa dipengaruhi dari beberapa faktor. Misalkan dari posisi, ya misalkan di Kerinci itu maupun yang ada di daerah penghasil sentra produksi kayu manis itu, dia haranya itu mengandung nutrisi yang tercampur dengan bahan vulkanik. Nah, sehingga dia memiliki sebuah essence yang berbeda. Nah, kalau kita tanyakan apakah Cinnamomum dari kayu manis dari Indonesia masih diinginkan sekali, of course, dia masih tetap tinggi untuk permintaannya. Karena sebagus apapun kayu manis yang dari Saigon, dari Vietnam itu, ketika diproses itu tidak memiliki rasanya bitter. Jadi dia tidak ada rasa manis pedas, kayak nano-nano lah.
Nah, kalau kayu manis Indonesia ada, itulah yang menjadi menjadi incaran. Ada juga yang memproses ya, misalkan gini. Saat ini memang situasi untuk rempah-rempah Indonesia itu sangat sulit menembus pasar global. Jadi ada beberapa faktor, misalkan dari sisi harga, dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas. Nah, sehingga banyak juga saat ini itu para pembeli-pembeli internasional itu dia beralih kepada pasar yang daerah penghasil lainnya di luar Indonesia seperti Vietnam. Tetapi kembali lagi tidak bisa menggantikan daripada rasa atau citra rasa seperti halnya kayu manis Indonesia. Yang mereka lakukan adalah mereka membeli dari Indonesia, kemudian mereka mencampurkan dengan kayu manis yang ada di luar, yang tumbuh di luar negeri. Yang menjadi pertanyaan kita semua di sini, apa sih mengapa salah satu penyebab Indonesia itu tadi yang sudah saya sebutkan, faktor dari agroklimat, faktor dari hara. Nah, inilah yang saya sebut dengan menariknya itu, kalau untuk Indonesia itu yang mengapa apapun yang kita tanam itu selalu tumbuh dengan subur itu karena faktor dari green belt. Jadi selama garis lintang 0 derajat itu dilewatin, semua tanaman itu pasti dia kualitasnya bagus karena subtropikal ya. Kurang lebih seperti itu sih yang kita bisa mulai pancingan pertanyaannya. Iya, kan kalau kayu manis itu untuk ini ya Mas, kalau kalau digunakan, penggunaan umumnya tuh kalau kita bilang permintaannya meningkat terus, itu kan kayu manis tuh dipakai untuk apa aja tuh, makanan, kalau di Amerika tuh kan cinnamon roll gitu ya, terus apalagi tuh aromaterapi gitu ya, minyak aslinya juga digunakan gitu ya. Apa sih sebetulnya yang paling banyak dicari untuk dipergunakan sebagai apa gitu? Kalau kayu manis kita yang katanya kualitasnya bagus tadi, emang itu memenuhi standar untuk sebagai bahan baku apa sih, Mas? Jadi gini, kayu manis itu dari Indonesia itu telah menjadi budaya ya, telah menjadi budaya di luar negeri. Jadi kalau tanpa ada kayu manis itu kita istilahnya Eropa ataupun Amerika itu kehilangan suatu budaya. Misalkan untuk ketika musim dingin atau winter, itu ada beberapa makanan itu memang khas menjadi suatu kebudayaan bangsa Eropa. Seperti halnya spekulas, gingerbread, dan berbagai macam jenis roti-rotian yang memang membutuhkan campuran utamanya adalah kayu manis, ya itu untuk Eropa. Jadi nggak mungkin menghilangkan suatu budaya. Jadi itu menjadi satu bagian daripada food ingredient. Kemudian untuk di Amerika, jika menyukai Coca-Cola, ya Coca-Cola itu like the secret ingredient itu adalah kayu manis. Jadi ketika kita minum ada rasa peletik-peletiknya itu adalah campuran dari kayu manis. Itulah yang menjadi kesempatan McCormick yang ada di Amerika itu selalu constantly membeli karena dia untuk mengejar daripada permintaan industri-industri besar untuk menjadi bahan campuran. Yang sekarang juga lagi tren itu adalah penggunaan kayu manis untuk tequila, ya. Jadi permintaan untuk kayu manis Indonesia untuk daerah Amerika Latin, Meksiko dan sebagainya itu juga meningkat karena ada misalkan tequila yang namanya Devil gitu ya, nama brandnya itu, dia juga selalu memenuhi untuk permintaan untuk minuman liquor. Itu yang di Meksiko. Kemudian untuk di Timur Tengah, Middle East, ya. Middle East itu ya itulah jadi salah satu penyebab menariknya juga mengapa dulu para saudagar dari Arab itu datang ke Indonesia. Kemudian mereka pertamanya ada mencari rempah-rempah, kemudian terjadilah penyebaran agama Islam itu karena dulunya adalah rempah-rempah. Nah, hingga sekarang itu ada berbagai macam, kayak misalkan salah satu di Iran. Jadi pada suatu momentum tertentu, misalkan hari perayaan khusus, ya, mereka itu menyiapkan namanya kue kayu manis, ya. Itu suatu simbolik yang zaman dahulu itu dari kerajaan Persia sudah mempersembahkan kepada raja-raja atau tuan-tuan tanah.
Jadi itu sudah menjadi satu kebudayaan yang tidak bisa dihilangkan gitu. Oleh sebab itu, seberapa jauhnya juga apa yang tadi saya sampaikan di awal, untuk menjadi campuran tetap aja yang memberikan rasa-rasa yang ngegelitik itu dari kayu manis yang tumbuh dari Indonesia, terutama di kawasan Sumatera. Gitu. Ya, jadi apa namanya? Kalau tadi kan Mas Sidi mention ada 4 jenis kayu manis gitu ya, yang mana yang nggak bisa dikonsumsi itu yang kasia gitu ya. Nah, tapi untuk mendatangkan kayu manis dari Indonesia yang kualitasnya katakanlah dianggap paling baik gitu ya, itu kan jauh ya, dan tentunya sangat mahal, costly gitu untuk mengambil kayu manis dari Indonesia untuk kebutuhan industri di Eropa, Amerika gitu. Itu sebetulnya apakah kemudian kita saat ini tergantikan nggak sih kayu manis kita, atau saat ini bisa disubstitusi oleh jenis kayu manis yang lain yang tumbuh di Vietnam atau di Ceylon gitu? Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, jadi gitu. Kayak misalkan salah satu perusahaan terbesar pembeli kayu manis di Eropa itu Royal Polak ya. Itu tanggal 10 Mei itu aja dia mau datang ke Indonesia. Dia mau ke Kerinci. Jadi segitunya gitu. Segitunya kayu manis itu sudah memang menjadi top of mind para bisnis pelaku usaha yang memang tidak bisa tergantikan untuk dari sisi citra rasa. Karena booster of sense itu memang dari kayu manis yang dari Sumatera itu gitu. Nah, kalau kita katakan yang misalkan Ceylon gitu, ada berbagai market sih. Jadi misalkan kayu manis Indonesia itu marketnya udah jelas. Mereka yang senang dengan campuran rasa yang unik gitu, yang exotic food atau exotic apalah macam-macam. Nah, tapi kalau yang kayu manis dari Sri Lanka itu dia hanya untuk penambah campuran saja supaya ada kerasa kayu manis. Jadi berbeda market aksesnya begitu. Okay. Bahkan kayak kita misalkan rendang itu ya di Indonesia, di Padang itu memang rasanya berbeda sama rendang-rendang daerah lainnya. Itu karena dia juga ketika dia bakar itu ya, bakar atau pakai tungku itu, dia ngebakar itu pakai batangnya pohon kayu manis. Jadi udah menyerap gitu dari itulah yang disebut dengan menjadi bagian daripada local cuisine yang akhirnya bisa stimulasi jadi gini, yang memberikan komentar ya tentang kayu manis terbaik itu bukan dari pelaku usaha, tapi dari para chef gitu. Jadi ketika chef itu mengatakan this is good, oke, itu semua akhirnya stimulan kepada buyer demand gitu. Ataupun hanya chef atau juga baker ya, yang bakery itu semua yang memberikan penilaian gitu, bukan konsumen. Kalau pelaku usaha nyarinya yang murah ya, mahal, cari substitusinya gitu kan. Iya. Jadi itulah yang menjadi highlight ya. Kalau kita bisa dekat dengan para chef-chef internasional yang punya Michelin star, kemudian kita testing untuk coba bahan campuran ini, akhirnya dari sisi rekomendasi itulah yang bisa meningkatkan pasar itu sendiri gitu. Jadi Yayasan Negeri 4 coba bersahabat dengan para chef-chef. Iya, harus bersahabat. Ya. Ini sih Mas ya, menarik sih. Gimana kita melihat kayu manis ini justru ini ya Mas, dengan kondisi yang seperti itu tadi dibilang terbaik, dan banyak yang menyatakan bahwa tidak tergantikan gitulah ya. Kalau saya nggak salah, kalau saya nggak keliru, tapi kita itu masih kalah ya perdagangannya dengan Vietnam, ya Mas? Sebenarnya itu hanya psychological aja ya sih. Semua ini dari Vietnam, kebanyakan yang memberikan campuran itu memang dari Indonesia. Jadi mereka dari Sumatera diekspor ke Vietnam, kemudian dijadiin bahan campuran gitu. Nah, kenapa mereka kebanyakan kalahnya itu dari sisi harga ya. Jadi memang kalau harga dari Indonesia kayu manis itu tinggi ya.
Ya, tinggi itu karena memang menjadi salah satu faktor untuk perdagangannya. Tetapi ketika dicampur dengan yang ada dari Vietnam, tentu harga turun kan. Nah, itulah yang akhirnya salah satu strategi seperti itu. Itu. Dan memang saya sendiri kan juga pernah melakukan kunjungan juga ke daerah Vietnam. Ya, mereka berbedanya itu yang mereka menjadi nilai jual ya ada bukan dari sisi kualitas tapi dari sisi kultural gitu. Jadi memang rata-rata di daerah Vietnam itu mereka ada culture value yang mereka promosikan, mereka dikelola dengan masyarakat adat dan sebagainya. Akhirnya itulah membuat interest daripada buyer bahwa ada value yang mereka tanamkan. Sementara Indonesia itu kalau saya berusaha mengidentifikasi untuk dari sisi selling point-nya untuk value-nya local indigenous way itu belum terlalu terlihat karena hanya sebatas produksi tanpa ada mempertimbangkan aspek-aspek kelokalan gitu. Dari sisi marketingnya memang marketing and communication-nya belum terlalu berjalan gitu. Itu yang jadi ini ya katakanlah kekurangan kita yang harus kita perbaiki ya, untuk bisa bersaing di pasar global gitu ya. Betul. Jadi ada rasa protectism gitu loh dari Indonesia. Selama ini memang kebiasaan dari para eksportir, pedagang yang menjual rempah-rempah itu tidak melihat daripada sisi indigenous ways-nya. Jadi hanya melihat itu sebagai trade commodity, tidak salah. Tapi kalau kita hanya sampai dari 400 tahun lalu sampai sekarang hanya kita menjadi trade commodity dan tidak melihat fungsi kebudayaannya, fungsi ekologinya, ya apa bedanya gitu. Nah, itulah yang berusaha yang kita perbaiki saat ini, nggak hanya untuk kayu manis, tapi juga untuk rempah-rempah pun tanaman lain, bahwa harus melihat in-depth daripada local interest, local values, yang itu akhirnya bisa menjadi salah satu offering point untuk international partners ya. Karena kalau kan kita berbicara tentang sebuah tanaman, sebuah horticultura product itu, ya memang sudah menjadi menjadi bagian daripada masyarakat lokal. Nah, kalau masyarakat lokal hanya juga kita sebatas perdagangan saja sehingga tidak ada pergerakan untuk melihat ini sebagai aset. Nah, salah satu contohnya misalkan proyek yang dulu saya lakukan itu yang Beyond Chocolate. Jadi bahkan di Kongo saja itu masyarakat sempat itu yang untuk produksi kokoa terbaik di Ivory Coast, Kongo itu mereka tidak pernah makan untuk coklat bar. Jadi mereka hanya tahu untuk coklatnya saja, tapi tidak pernah mengetahui bahwa ini akan diproses menjadi batang coklat. Nah, sehingga ketika kita mengintroduksi itu, mereka merasa kagum bahwa kok bisa sampai seperti itu. Nah, inilah yang istilahnya dengan konsep Beyond itu kita berusaha memberikan edukasi, pemahaman, dan literasi bahwa your commodity will end up like this, dan itu akhirnya bisa membuka sebuah cakrawala baru untuk mereka memahami dari sisi product value begitu. Nah, ini kan sekarang memang lagi rame ya Mas, rempah ini, apalagi saat ini kan rempah itu sedang dibingkai dalam satu narasi besar jalur rempah ini ya. Yang mana jalur rempah itu disebutkan sebagai jalur budaya dan punya sejarah yang panjang, dan tentunya itu entry point-nya adalah melalui komoditasnya. Berarti itu juga bisa kita gunakan untuk meleverage produk-produk rempah ini ya, termasuk kayu manis ini ya Mas Idi ya? Of course. Jadi bahkan ada berbagai macam literasi kuno ya yang ada di Belanda maupun di mana-mana yang saya sempat cari di perpustakaan. Jadi memang kayak misalkan nggak hanya kayu manis tapi banda pala dan sebagainya itu memang itu sudah menjadi bagian daripada sebuah benang merah pembentukan negara Indonesia itu sendiri gitu. Ya misalkan salah satu yang naskah tertua yang pernah saya ketemukan itu ketika di zaman Romawi. Jadi oleh seorang filosofer siapa gitu saya lupa namanya, memang sudah menyebutkan jauh di sana itu ketika musim tertentu dengan angin tertentu itu datang mereka dengan membawa berbagai macam rempah-rempah dan kulit mereka berwarna kuning gitu. Maksudnya masyarakat berwarna kuning. Nah, itulah yang akhirnya menjadi sebuah model jalur rempah itu sendiri. Jadi ketika zaman kerajaan Indonesia zaman dahulu
Saya tidak tahu dari fase kapan, tapi misalkan zamannya, misalkan Sriwijaya dan sebagainya, mereka sudah berani eksplorasi dan memperkenalkan rempah-rempah. Jadi misalkan salah satu contohnya itu mengapa saudagar Arab itu datang, itu adalah dari faktor Indonesia memperkenalkan rempah-rempah ke dunia terlebih dahulu. Salah satu bukti konkretnya itu adalah koloni jadi keturunan warga Madagaskar itu DNA-nya itu 80% itu keturunan Indonesia. Jadi di situ ketika zaman dahulu itu ada koloni ya yang dari Indonesia mengarungi samudra, yaitu ke istilah nenek moyangku seorang pelaut. Ya itu memang benar, mereka membawa rempah-rempah, membawa komoditas bumi yang berusaha diperkenalkan ke benua-benua baru gitu. Nah, dari situlah proses jalur rempah itu diperkenalkan. Jadi bukan, saya juga sudah bicara dengan beberapa sahabat di Kemendikbud dan Mas Fei juga bahwa yang pertama kali memperkenalkan rempah itu bangsa Indonesia dulu, baru mereka datang ke Indonesia, begitu. Nah, Mas, itu tadi saya jadi kepikir nih, eksotisme itu dibeli ya, Mas, kalau di Eropa? Eksotisme Tentu. Itu masih sangat menarik ya? Tentu. Ya, sampai sekarang juga orang-orang bule suka carinya yang wanita yang eksotik. Ya. Jadi mereka mencari sesuatu yang eksotik. Ya termasuk jadi gini, cuisines di Eropa itu memang dari dulu itu hanya dikenal mentega sama garam ya. Nah ketika ada diperkenalkan sebuah rempah-rempah baru waktu zaman dahulu kala itu memang akhirnya sebuah membangkitkan dari sisi rasa exotic food. Nah sehingga memang benar bahwa memang dulu zaman dahulu itu 1 kilo bubuk kayu manis, 1 kilo pala atau 1 kilo vanili itu memang senilai dengan segenggam emas. Dan sampai sekarang juga misalkan komoditas tertentu itu memang setara dengan emas gitu ya. Ya misalkan vanila dan sebagainya itu memang mahal sekali. Di sini aja vanila 3 batang itu seharganya 15 euro, 3 batang loh. Dan itu memang dikonservasi benar-benar kalau kita beli itu bukan dalam plastik tapi dalam botol kaca. Jadi itulah yang akhirnya yang membuat keistimewaan dari yang tidak bisa istilah tidak ya, kalau bahasa kami ya ada istilah in situ of situ ya. Jadi memang ada beberapa komoditas yang memang tidak bisa ditanam gitu ya di Eropa kecuali dalam rumah kaca. Nah, karena akhir-akhir ini ada merasa bahwa memang vanila itu harganya mahal dan susah didapat dan sebagainya. Nah, masyarakat di Belanda yang para agronomis maupun orang biologis itu berusaha untuk merekayasa lingkungan dan sudah berhasil. Vanila itu akhirnya berhasil dibudidayakan di Eropa Barat. Nah, akhirnya tapi tentu saja yang dari greenhouse itu tidak setara kualitasnya dengan apa yang tumbuh di tanah surga di Indonesia gitu. Itu sih. Ya pasti ya ada perbedaan alam ya pasti ya. Oke Mas Sidi, nah ini ada pertanyaan nih yang sudah mulai lebih agak sulit, tapi pasti Mas Sidi bisa menjelaskan lebih lebih komprehensif. Nah, untuk Indonesia, terutama di kawasan Sumatera, gimana Mas Sidi melihat keberadaan tanaman kayu manis di tengah tantangan degradasi lahan? Wah ini nih. Kira-kira saran apa sih yang bisa Mas Sidi sampaikan untuk masyarakat lokal untuk menjaga keberadaan kayu manis, apalagi tadi Mas Sidi kan bilang potensinya sebetulnya sangat luar biasa. Jadi gini, ini juga ada, jadi dari penelitian saya itu konsep sustainable harvesting itu menjadi sebuah SNI yang sudah dipublikasi Agustus tahun 2020 lalu. Jadi bagaimana cara praktek-praktek yang sifatnya berkelanjutan. Jadi salah satu metode yang saya arahkan itu tidak boleh menebang pohon secara habis, ya, maupun dia. Jadi kayu manis itu seperti pohon pisang ya, Mbak Rati. Jadi ketika kita potong dia akan tumbuh dari sampingnya gitu, dari bendogol ya, dari akar gitu. Nah umumnya masyarakat itu atau petani itu mereka sukanya itu menghabiskan sampai ke akar. Kenapa? Karena di situ kan kayu manis itu kan kulit ya, kulit pohon. Nah semakin dia mendekat ke akar itu semakin tebal kulit itu. Nah, jadi metode yang dalam sustainable harvesting yang menjadi SNI itu saya mengajarkan untuk teknik-teknik budidaya untuk meninggalkan jarak 20 cm dari tanah sehingga itu mereka bisa tumbuh kembali dari kanan kiri. Nah, praktek ini juga saya bukan dapat saya dari visi saya atau sebagai hipotesa saya, tapi saya mengamati
Hal ini yang saya amati itu yang terjadi ketika saya melakukan penelitian di kawasan Meratus, Kalimantan Selatan. Jadi itu sudah menjadi bagian dari masyarakat lokal di sana, masyarakat Dayak, memang selalu mereka tidak pernah clear cut. Nah, clear cut itu terjadi di kawasan Sumatera. Jadi ketika saya observasi ke sana, mengamati diskusi kenapa itu menjadi bagian daripada cara praktek pertanian mereka. Satu, karena mereka memang masyarakat adat itu sudah hidup berdampingan dengan alam. Jadi apa yang mereka ambil mereka harus kembalikan. Ya, either mereka tidak clear cut atau mereka selalu membawa sebuah benih di dalam kantong keranjang rotan. Jadi mereka selalu ketika mereka ambil mereka langsung tanam di sampingnya. Itu salah satu metodenya yang di Meratus itu saya identifikasi. Nah, hal itulah coba saya share kepada untuk dalam proses penyusunan RSNI hingga menjadi SNI, dan sekarang praktek itu sudah berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Yang kedua dari sisi indigenous approach. Yang dari gini, ada istilah perubahan iklim ya, perubahan iklim. Masyarakat setempat itu tidak memahami arti kata climate change seperti kita, tapi mereka bisa merasakan sebuah iklim itu berubah. Salah satu mereka identifikasi adalah secara kasat mata, mereka melihat warna daun itu berubah. Jadi ada pada musim-musim tertentu itu memang mereka melihat dari observasi daun itu boleh, jadi mereka melihat daun itu adalah musim yang cocok untuk mereka panen. Ya, jadi ketika dia warna merah, ya merah atau menuju ke merah gelap. Jadi dari warna hijau gelap menuju merah itu adalah waktu yang cocok untuk panen. Tapi ketika mereka mengamati beberapa bulan, itu misalkan warna daun itu putih, cenderung ke arah hijau muda, itu mereka tidak boleh panen karena banyak getah, sehingga tidak sulit untuk mengupas daun tersebut. Nah, waktu saya berkeliling di kawasan Sumatera, dia rata-rata itu nggak rata-rata ya, sebagian besar yang sentra produksi itu mereka saya tanya, saya observasi mengapa tidak panen-panen gitu. Karena mereka bilang ya ini masih warnanya masih pucat gitu, tidak cocok gitu. Nah, sehingga abreviasi seperti hal itulah yang harus kita edukasi bahwa memang saat ini terjadi perubahan iklim dan mereka harus menyadari cara praktek untuk menanggulangi masalah-masalah yang tertentu yang bisa terjadi. Atau yang misalkan yang salah satu metode yang saya juga ajarkan untuk praktek budidaya berkelanjutan itu, misalkan dari sisi gini, pohon kayu manis itu dia tidak cocok untuk tumbuh di kawasan dataran flat, dataran yang istilahnya horizontal. Kenapa? Karena dia tidak boleh konsumsi air terlalu banyak, ya. Misalkan kayu manis yang berada di deretan aliran sungai ataupun yang mereka yang di tanah dataran yang flat itu kayak misalkan di Jawa dan sebagainya itu memang kualitas berbeda seperti mereka yang tumbuh di kemiringan 90 derajat. Jadi kalau kita perhatikan di Sumatera dan rata-rata memang orang itu budidaya kayu manis di tanah yang sifatnya 90 derajat kemiringan karena ketika dan dia harus menghadap matahari. Dia harus jadi gini maaf, dia harus jadi ada matahari di tengah. Jadi ketika itu dia tidak boleh menerima matahari penuh gitu. Kalau dia matahari penuh dia akan mempengaruhi dari jadi kayunya itu jadi kering gitu. Dia itu harus tetap moist, tetap harus ada lembab dan kayak di jungle lah, kayak di hutan. Jadi nggak boleh terlalu terlalu direct sun itu nggak boleh. Kecuali ketika dalam proses seedling dia memang harus membutuhkan banyak matahari. Tapi ketika dia sudah tumbuh menjadi pohon, dia harus membelakangi. Jadi mengapa 90 derajat itu? Jadi ketika sinar matahari itu dia nggak direct gitu jadi ada menghalangi dia. Gitu. Dan itu juga salah satu faktor di daerah kemiringan itu. Jadi supaya ketika ada air hujan itu dia tidak menumpuk dalam satu tanah gitu. Jadi dia butuh daerah yang itu supaya air terus bisa turun ke bawah dan dia tidak konsumsi air terlalu banyak. Ya hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan bahwa memang menjadi sebuah tidak tahu siapa yang mengajarkan, tidak tahu bagaimana mereka bisa menemukan tekniknya itu, tapi itulah yang akhirnya menjadi suatu bagian dari budaya mereka secara generasi ke generasi mengajarkan ke anak cucunya bahwa cara budidaya kayu manis itu seperti ini gitu. Nah itu yang modal sosial yang saya melihat secara nyata gitu. Tadi Mas Sidi mention perubahan iklim gitu ya. Kalau tadi katanya Mas Sidi
itu adalah istilah kita sekarang gitu ya, dan petani-petani di masyarakat tradisi itu nggak terlalu mengenal istilah itu gitu, tetapi selama mereka hidup bersama alam gitu ya, dengan kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-menurun, sebetulnya perubahan iklim itu kan sudah terjadi secara gradual ya kan Mas, dari masa ke masa. Kan sekarang aja lebih cepat gitu ya. Berarti sebetulnya mereka itu juga by nature secara naluriah juga memahami bahwa ini ada peningkatan suhu atau ada sesuatu yang berubah dari alamnya yang di luar kebiasaannya, begitu ya Mas? Betul. Jadi mereka basically human-nya memiliki indera gitu ya. Jadi itulah yang mereka rasakan bahwa it's too hot, it's too rainy. Jadi itu sehingga itu berdampak kepada proses pasca produksi juga. Jadi mengapa? Jadi gini, kayu manis itu memang tidak cocok untuk tumbuh, berbeda sama berbagai tanaman lain seperti moringa yang bisa cocok di semua suhu, semua ketinggian topografi. Nah, kayu manis itu manja gitu. Dia membutuhkan klimat-klimat tertentu memang dia sesuai untuk tumbuh gitu. Misalkan dia dari batas dia harus pokoknya di kawasan yang teduh gitu. Teduh atau wilayah kehutanan. Maka dia kayu manis itu sebenarnya masuk ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup karena memang dia adalah pohon hutan ya. Bukan pohon perkebunan gitu ya. Pohon perkebunan kan seperti kopi, habis itu kelapa sawit. Nah, kalau kayu manis itu menjadi bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup karena memang dia ada berada atau tumbuh di kawasan hutan atau di batas hutan. Nah, sehingga memang karena dia itu hutan, dia membutuhkan sebuah ekosistem kehutanan yang menunjang dia. Dia itu tidak bisa berdiri sendiri seperti pohon pisang, pohon pepaya di tengah ladang, itu nggak bisa dia. Dia membutuhkan sebuah jejaring dari akarnya itu yang bisa menghubungkan dengan tanaman lain. Dan dia akarnya itu bukan akar yang ke bawah, tapi dia menyamping gitu. Nah, ketika ditanya apakah dia bisa untuk degradasi untuk misalkan longsor, iya, karena dia menahan tanah gitu loh. Dia menahan tanah. Jadi tanahnya itu tidak bergerak gitu. Berbeda sama yang akar yang ke bawah, itu cenderung bisa labil gitu. Tapi kalau di akar dia mengikat gitu ke kanan kiri gitu. Nah, itulah yang akhirnya menjadi bagian bahwa memang perubahan iklim dan sebagainya itu menjadi sebuah catatan sendiri bagi masyarakat lokal, ya kelompok tani dan sebagainya, bahwa memang akhirnya turun kepada kebijakan publik gitu, bahwa memang tidak boleh ditebang habis karena ada beberapa nilai-nilai aspek lingkungan, aspek lingkungan hidup, aspek sosiologi, aspek dan sebagainya itu akhirnya menjadi parameter untuk menjadi sebuah adaptasi masyarakat setempat. Ya. Nah, Mas Sidi, melanjutkan yang tadi, sebetulnya kalau menurut Mas Sidi ada problem apa sih? Misalnya kita lihat ini ya dalam skala nasional aja, problem dalam pertanian, dalam perkebunan, atau apa yang kira-kira dihadapi petani yang sebetulnya itu menjadi kendala gitu untuk pengembangan selanjutnya. Kalau menurut Mas Sidi, apa tuh? Jadi salah satu kendala untuk petani saat ini adalah aksesibilitas kepada pasar. Jadi Indonesia seperti halnya tanaman komoditas kebumian lainnya itu, terutama rempah-rempah itu terlalu banyak rantai suplainya atau terlalu banyak pihak yang agen-agen gitu. Petani itu selalu berada di piramida paling bawah ya. Itu juga akhirnya membentuk mereka, saya ini paling bawah gitu loh. Paling bawah. Jadi masyarakatlah yang membentuk, masyarakat Indonesia lah yang membentuk citra daripada petani itu selalu harus berada di bawah, ya kan? Jadi memang janganlah menjadi seperti saya, kan ada istilah itu kalau untuk di Indonesia, janganlah menjadi petani yang bodoh. They're not dumb gitu. Petani itu nggak pernah bodoh gitu. Tapi yang membodohkan itu adalah masyarakat yang menyatakan mereka bodoh. Gitu. Itu yang argumen saya. Karena kalau tidak ada pangan ya, petani, ya udah kalian mau makan apa? Mau makan gadget kalian gitu kan? Nggak mungkin gitu. Nah itu istilah juga buat saya maupun buat teman-teman juga yang hadir di forum ini, bahwa memang seadaptasinya sebegitu banyak perkembangan teknologi untuk mendukung promosi komoditas, tapi kalau mereka tidak paham komoditas itu, kalian mau jadi apa gitu. Misalkan konsep IoT, apa semua lah gitu, teknologi yang canggih-canggih, tapi kalau mereka nggak paham pohonnya itu apa, ya doesn't make sense gitu.
Karena memang kalau memang orang yang pertanian ya harus paham tentang konsep pertanian gitu. Nah, itu yang kadang-kadang bias. Kalau kita juga sering di Indonesia banyak sekali pembicara di publik, mereka bicara tentang misalkan untuk cara praktek untuk atau cara integrate farming atau regenerative farming untuk komoditas tertentu. Tapi jurusan mereka tidak relevan dengan itu. Mau ke arah mana gitu? Kan kita Indonesia tahu banyak komunikator. Yang dibutuhkan ada mereka yang memahami betul praktek pertanian itu dan harus mengenal. Yang mengenal itu kan petani. Nah, kenapa selalu kita membodohkan mereka? Nah, ketika saya katakan itu, itulah sebuah nilai budaya yang harus di Indonesia ubah. Yang ketika saat ini juga memang sebuah fakta yang menyebutkan memang tidak ada regenerasi petani. Iya, gitu. Karena kita yang membentuk pencitraan bahwa tidak bertani itu nggak keren gitu ya. Mau didorong segimanapun dari kebijakan publik, dari dana insentif, dari dana desa dan sebagainya, kalau memang mereka nggak mau menjadi petani, ya mau diapain gitu. Nah, itulah jadi salah satu scarcity ya, kelangkaan produk gitu di berbagai wilayah untuk rempah-rempah karena tidak ada yang melanjutkan. Akhirnya masuklah investasi dari barat, habis itu masuklah perusahaan, mereka kasih modal, akhirnya mereka si petani itu ngejual, banyak yang terjadi itu untuk rempah-rempah, mereka ngejual lahannya mereka, ya, plotnya mereka jual kepada agen-agen, kemudian mereka bekerja untuk lahan yang dulu mereka miliki, gitu. Nah, itu yang harus diubah. Nah, karena itu ya banyak sekali perusahaan-perusahaan internasional itu mereka sudah menempatkan agen-agennya itu di batas-batas hutan. Jadi ketika panen mereka langsung beli di tempat, sehingga petani itu tidak memiliki akses untuk menawarkan ke pasar lebih luas, karena sudah ada yang menunggu di depan naik motor, kita langsung beli satu ladang, kita gitulah. Jadi petani itu selalu terbatas, tidak ada aturan yang mengikat untuk mereka untuk grow gitu sebagai individu, sebagai human gitu loh. Itu yang harus diubah. Itu kalau pemerintah sudah melakukan apa ya Mas untuk membantu petani itu? Tentu kalau dari pemerintah ada macam-macam ya, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah bayangan ya, ada macam-macam pemerintah di Indonesia. Nah, kalau pemerintah pusat itu hanya dia bisa mengatur dari sisi regulasi ya, regulasi perdagangan, misalkan program seperti Volucarbonate-Sing yang saat ini populer atau G20 whatever apapun itu semua harapannya baik untuk Indonesia, tapi ternyata nggak baik-baik juga gitu. Maaf ya, ini apa adanya. Karena gini, misalkan kita ambil contoh Volucarbonate-Sing ya, penyerapan karbon emisi sebesar-besarnya dari Indonesia ya. Ada berbagai tanaman seperti halnya kayu manis itu memang dia adalah tanaman hutan yang bisa menyerap karbon tinggi. Ya. Kalau misalkan kita fokus untuk menanam sebanyak-banyaknya pohon kayu manis ya, dia juga bisa menyerap karbon toh, gitu kan? Kenapa nggak dilakukan itu? Nggak hanya kayu manis, tapi juga pala, vanila, dan sebagainya. Nah, kenapa harus fokus kepada pohon-pohon yang memang juga memiliki fungsi, tapi jadi gini, kalau saya observasi di lapangan, pohon kayu manis itu dia tidak hanya memiliki manfaat untuk manusia juga, tapi juga untuk habitat ya. Berapa kali saya menemukan sarang harimau, sarang beruang, cakaran harimau. Jadi ketika kita tidur di bawah pohonnya itu juga merasa nyaman. Jadi ada semacam kayak healing terapi gitu kalau kita di bawah pohon itu. Jadi menjadi sebuah rumah gitu bagi wildlife di sana. Nah, itulah yang harus dilihat dari kacamata itu bahwa it's not just about the tree itself, tapi it's supporting the ecosystem, the habitat itu. Nah, itulah yang kadang-kala Indonesia itu terlalu inginnya jual, tapi nggak melihat dari sisi internalnya what to do, how to protect, how to secure the environment yang kadang-kala terlewatkan oleh kacamata aturan pemerintah setempat gitu loh. Maaf ya, ini apa adanya. Kalau menuntut saya pemerintah Indonesia silahkan, saya punya bukti yang nyata. Justru apa adanya Mas, itu kan kita belajar buat teman-teman yang mendengarkan juga bisa jadi lebih tahu gitu kondisinya seperti apa gitu. Ini ya Mas, banyak tuh kalau program-program pemerintah tuh yang ngasih subsidi lah, yang ngasih advokasi macam-macam yang bingkainya adalah untuk
membantu teman-teman petani gitu. Tapi kalau menurut Mas Sidi nggak terlalu banyak berhasil ya Mas? Banyak membantu. Jadi gini, memang harus ada rasa kebanggaan ya. Yang pertama itu yang terutama. Jadi ketika kita merasa bangga terhadap suatu komoditas yang memang adalah asli daerah tersebut ya, itu ada akhirnya sebuah kebanggaan yang mereka bisa mempromosikan kepada luar negeri. Nah, kalau ke Kabupaten Kerinci, ketika saya memperkenalkan konsep kayu manis ini, maupun sudah lama ya dari kayu manis itu dari Kerinci itu, tapi rasa kepemilikan itu baru ada benar-benar ketika saya mengajak mereka ke Eropa tahun 2019 lalu, dan saya kasih lihat gitu, ini loh kayu manis Anda yang datang jauh-jauh dari kabupaten Anda, diproses dan sangat diminati. Nah, akhirnya menjadi sebuah sensasi baru, bahwa ada sebuah bingkai kacamata baru bahwa ya ini memang ternyata diminati gitu, dan banyak sekali mata yang tertuju kepada kayu manis kita, ya akhirnya saya harus mendukung sebuah kebijakan baru gitu. Nah, tidak hanya model seperti itu saja, akhirnya lahirlah misalkan restu sosial, karena kalau nggak ada restu sosial itu ya akhirnya hanya menjadi sesuatu yang sifatnya sporadis gitu, hanya menjadi trading commodity. Karena begini, Mbak Rati, memang kayu manis maupun komoditas rempah-rempah itu tidak memberikan APBD yang tinggi gitu loh. Dia memang istilah bukan tidak memberikan APBD, banyak sekali yang perdagangan rempah-rempah itu di bawah tangan, sehingga itu tidak tercatat oleh kas daerah maupun kas pusat. Mereka hanya tahu volume saja, volume transaksi, estimasi volume transaksi yang terjadi. Tapi mereka tidak tahu nilainya itu yang saat ini di luar negeri itu berapa nilai transaksi itu yang terjadi. Nah, ketika akhirnya ada sebuah pajak yang diberikan, ya, itu mereka tidak tahu yang harus dipajakkan itu apa gitu. Nah, itu yang akhirnya tidak ada sebuah hierarki untuk perdagangan kayu manis yang secara berkelanjutan gitu. Perdagangan berkelanjutan kan ke arah sana ya. Sustainable trading, sustainable financing harus ada, melihat bahwa memang ini ada kontribusi kepada pembangunan kewilayahan, tapi saat ini memang nggak ada gitu. Misalkan pala deh ya, pala itu Indonesia itu monopoli pala dunia gitu loh. Tapi terasa tidak gitu untuk di Maluku atau di Banda untuk kebermanfaatan transaksi pala itu terhadap pembangunan wilayah kan nggak ada. Atau fak-fak ya, semua orang sekarang lagi berebut pala fak-fak gitu. Semua perusahaan-perusahaan luar negeri itu berlomba-lomba ke fak-fak gitu ya. Tapi ada nggak pembangunan kepada kewilayahan? Kan nggak ada gitu loh. Nah, itulah Indonesia tuh harus membuat sebuah aturan dan kebijakan tertentu yang bisa memprotek tanaman yang khas endemik yang memang hanya ada tumbuh di wilayah tertentu. Itu yang menjadi argumen saya dalam waktu ketemu dengan Pak Presiden tahun 2019 lalu, bahwa memang kita harus ada rasa kepemilikan, ownership, it is ours gitu. Nah, selama ini kan hanya kayak gini deh, hanya Indonesia selama ini ngeproteksi itu kelapa sawit gitu. Kelapa sawit itu bukan dari Indonesia gitu. Itu didatangkan oleh peneliti dari Belanda, habis itu dia kerja di kebun raya, kemudian dia tanam di Medan, kemudian punya perusahaan Sukavina, kemudian punya kembangin di Medan, akhirnya trickle down. Tapi it's not from Indonesia gitu. Endemik tertentu ini yang khas Indonesia harus kita lindungi, yang bahkan dari zaman nenek moyang sudah naik perahu kayu yang mereka dagangkan, ya itu yang harus kita lindungi gitu. Yang endemik Indonesia itu yang Burmani ya Mas ya? Burmani gitu. Dan itu tumbuhnya selain di Sumatera, Kalimantan, mana lagi Mas? Jawa sampai ke Hawaii gitu. Tapi memang yang endemik itu memang dia tidak. Jadi gini, apa yang disebut dengan endemik itu adalah sesuatu yang memang khas dari satu wilayah tertentu, ya. Dan dari sisi volume terbesar, gitu ya. Misalkan ada juga kayu manis yang Selonicum itu tumbuh di daerah Indonesia Timur, ya. Itu dulu juga dibawa, gitu loh. Dibawa sama VOC ketika mereka melihat, dulu VOC kan nggak hanya di Indonesia, tapi juga di Sri Lanka. Mereka mencoba trial untuk menanam di daerah Flores, kemudian daerah sampai ke Manado atas. Jadi dari daerah Flores sampai ke Manado atas itu rata-rata kayu manis itu adalah Selonicum gitu, bukan Burmani. Karena itulah akhirnya ketika mereka adaptasi tanaman itu sangat cocok, sangat sesuai, dan akhirnya dia tumbuh pesat.
Jadi berbeda gitu. Nah kemudian jadi batasnya kayu manis Indonesia itu sampai kayu manis Burmani itu batasnya itu sampai dengan Jawa, pokoknya daerah ke atas gitu. Sumatera, Jawa, habis itu Borneo ya, Kalimantan, itu aja, itu Burmani. Nah, kalau ke arah Indonesia Timur itu berbagai macam eksperimen yang memang ada kayu manis Burmani tapi bukan menjadi sentra produksi. Nah, kemudian karena kayu manis itu sendiri kan dia ada 250 jenis ya. 250 jenis yang di kayu manis yang saya juga melakukan penelitian dan kunjungan ke ke Papua itu, Merauke, Jayapura dan sebagainya itu memang kayu manis beda gitu, bukan yang Burmani. Itu kalau tadi Mas Sidi menyebutkan pengetahuan terhadap tumbuhan yang kita miliki gitu ya, kayu manis itu yang katakanlah yang endemik itu Burmani begitu ya. Itu memproteksinya untuk bisa saya nggak tahu deh apakah itu harus kita daftarkan dalam bentuk indikasi geografis dan lain sebagainya. Itu sudah belum sih Mas? Sudah dilakukan belum sih Mas? Sudah. Nah, jadi gini, untuk indikasi geografis itu kan berdasarkan geografis ya, suatu kewilayahan itu sudah. Untuk kelinci juga sudah ada indikasi geografis kayu manis. Saya sudah bahkan membuat sebuah jurnal itu yang untuk itu bahkan sudah ada. Dan itu memang memberikan nilai tambah untuk ketika menyatukan logo IG di dalam produk kemasannya. Tapi itu juga nggak cukup. Yang harus didaftarkan itu adalah dari sisi paten ya. Paten itu penting bahwa it's ya macam-macam sih, ada yang bilang paten, ada yang kodeks dan macam-macam. Tapi basically emang harus ada untuk ke FAO ya. Jadi ini kembali lagi. Kementeriannya itu nggak jelas gitu. Jadi ada Kementerian Lingkungan Hidup yang memang ini adalah tanaman hutan. Kemudian Kementerian Pertanian juga menyebut ini bagian dari mereka gitu loh. Jadi kementerian mana sih yang ngurus untuk satu tanaman saja itu masih bingung gitu, masih bias. Polisinya juga beda-beda ya. Fungsinya juga beda-beda. Ada juga Kementerian Perindustrian, kan ini kan tanaman industri, kemudian ada urusan Kementerian Perdagangan, ini kan barang dagangan, jadi yang mana gitu. Nah ketika memang harus satu visi itu adalah bahwa ini adalah milik Indonesia, harus memang di bawahnya kementerian ini memang harus satu pintu yang harus mereka usulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM bahwa memang ada tanaman itu yang naik nanti ke tingkat yurisdiksi, naik ke tingkat FAO bahwa ini adalah tanaman khas endemik Indonesia begitu. Nah saat ini kan mereka masih bingung nih, saya harus kemana, harus kayak orang India lah, banyak-banyak geleng tapi gitu. Ya, seru nih. Saya baru belajar tentang kayu manis, jadi saya akan banyak nanya. Oh, ini juga ada pertanyaan nih, Mas. Izin bertanya, sudah banyak bukti-bukti arkeologis mengenai eksistensi mengenai kayu manis ini di berbagai kebudayaan kuno dunia. Nah, untuk di wilayah penghasilnya sendiri di Indonesia, apakah juga ada tinggalan arkeologis atau mungkin bentuk lain seperti memori kolektif atau bentuk lainnya? Gitu. Jadi gini, kalau untuk secara penemuan arkeologis untuk kayu manis itu jadi gini. Belum memang ada yang secara eviden itu membuktikan, misalkan kalau kita sebutkan arkeologis itu antropologis juga ya, antro itu ada hubungannya ya. Tapi kalau misalkan gini, salah satu di dalam catatan sejarah ya, kalau kita melihat manuskrip tua gitu ya, kita bisa melihat itu juga misalkan di candi-candi tertentu gitu ya. Misalkan ini kemarin saya sempat diskusi dengan Kang Haidar ya, ini hipotesa saya ya. Jadi di Jambi itu ada kota Jambi itu ada sebuah candi kuno ya, candi kuno, saya lupa namanya, saya pernah kunjungan ke sana. Ya, pokoknya ada candi yang itu memang dulu itu didatangkan sama biksu-biksu dari Cina gitu ya. Nah di situ adalah biksu nggak hanya sebagai, jadi itu adalah sebuah sekolah belajar dulunya itu, bukan sebagai untuk retret ataupun untuk menemukan jati. Jadi itu ada sekolah. Jadi memang dari zaman dulu itu memang jadi gini. Ini menarik sekali, ini kita bahas arkeologi ya. Jadi ada ketika di perayaan di Korea Selatan itu, ketika terang bulan ya,
Ketika terang bulan itu salah satu sajian minumannya itu ada bercampuran dengan kayu manis, ya. Jadi ada sebuah proses seremoni yang harus ada suguhan kayu manis dalam campurannya. Jadi tidak ada yang membuktikan, tapi itu sudah menjadi adaptasi budaya. Nah, kemudian itu salah satu untuk di Korea. Di Cina pun juga demikian. Jadi ada dulu kan istilah untuk seven spices. Jadi di Cina itu ada sebuah rempah campuran dari 7 rempah yang berkhasiat gitu. Salah satu kayu manis. Nah, itu dari ribuan tahun. Dan sampai sekarang pun mereka masih menggunakan 7 rempah yang dalam satu botol itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau kita melihat ke Candi Borobudur juga ya, itu kan ada sebuah kapal, misalkan sekarang kan ada yang sekarang yang ekspedisi jalur rempah itu, mereka itu ada merefleksi terhadap zaman dulu ketika kapal Indonesia itu ada di relief Candi Borobudur itu, memang itulah yang menjadi sebuah bingkai daripada masa kini untuk jalur eksplorasi jalur rempah. Jadi mereka dulu dengan kapal tertentu mereka belayar. Nah, disitulah bukti-buktinya yang memang bisa ditarik mundur. Nah, kalau di Kabupaten Kerinci sendiri yang misalkan menjadi salah satu bentuk adat istiadat atau kebiasaan, jadi gini. Jadi dalam musim tertentu itu ini Pak Bupati Kerinci barusan teks saya, dia bilang saya tunggu masih di Indonesia. Jadi gini, ini saya bukan orang arkeologi ya, ini hanya hipotesa saya ya, Mbak Lana ya. Jadi gini, ada satu musim tertentu itu kebiasaan masyarakat adat Kerinci itu tidak bisa untuk kita mengambil ya. Tidak bisa mengambil ke hutan untuk mengupas kayu manis dan sebagainya. Karena musim tertentu itu di bulan tertentu itu adalah musim ketika macan melintas ya. Jadi pintu gerbang hutan itu nggak boleh dimasuki. Nah, itu udah nggak hanya ratusan, jadi udah menjadi adat istiadat setempat gitu. Semua kepala adat sudah memberikan wejangan kepada mereka yang dibawa-bawa tidak boleh melintas. Jadi apalagi untuk kayu manis dan sebagainya itu nanti dulu gitu. Nah, itulah menjadi salah satu bukti dari sisi kepemahaman sosial bahwa ada respect terhadap lingkungan, ada respect terhadap alam, yang akhirnya menjadi suatu sebuah restu gitu bahwa it's a go or no go gitu. Iya, Mas Didi, senang sekali panjang lebar ya. Kita sebetulnya kayu manis ini kita ngalor ngidul ya dari dari komoditasnya sampai ke arkeologi, sampai ke perdagangan macam-macam. Tapi saya pikir ini penting ya untuk di-share ke teman-teman pendengar di manapun mereka berada, karena sekarang ini kan narasi tentang rempah gencar sekali begitu. Jadi padahal rempah kita ada berapa banyak ya, kayu manis hanya salah satunya gitu. Nah, mungkin sebagai penutup ada rekomendasi nggak sih Mas untuk pengembangan rempah khususnya kayu manis gitu ya, supaya bisa berkelanjutan? Barangkali ini bisa didengar sama teman-teman yang di pemerintahan atau nggak tahu ya, mungkin itu bisa memicu ide-ide selanjutnya untuk mengembangkan atau membantu petani supaya lebih berkembang lagi. Gimana Mas? Ya, jadi ini adalah sebuah rekomendasi saya nggak hanya buat petani sih, tapi terhadap seluruh 278 juta orang Indonesia, kemudian 3 juta diaspora Indonesia, bahwa harus bangga sih sama rempah gitu. Ketika rempah kita itu ada di semua dapur di dunia gitu. Jadi ketika kita bikin telur juga ya, bikin telur di sini, sarapan telur atau apa, kita pasti menggunakan lada. Lada itu dari mana sih gitu kan? Pusat penghasil sentral lada itu dari mana sih? Dari Sumatera, dari Kalimantan Barat gitu ya. Itu ladanya kita gitu. Kemudian ketika bubuk kayu manis minum di Starbucks ya, itu dari mana sih kayu manisnya itu? Kemudian ketika kita gigit sebuah apple pie, itu dari mana gitu campuran bubuk-bubuknya itu. Nah, hal itu yang kadang yang kita memang it's not just komoditas yang kita gunakan sebagai campuran, tapi itu juga menyangkut harkat martabat masyarakat setempat gitu. Itu yang harus kita nilai, bahwa mereka menunggu panen itu lama gitu loh. Mereka harus sekolahkan anak, mereka harus juga memiliki impian yang kalau kita hanya memperlakukan itu sebatas tanaman,
untuk pemenuhan aspek untuk dapur saja, kemudian kita tidak berani membeli harga yang lebih, ya udah, apa bedanya? Mereka akan live day by day, tetap menangis, tetap berharap, masih mimpi sangat jauh mereka untuk naik haji karena mereka tergantung dari penentu harga dari luar negeri. Akhirnya mereka kelompok tani itu tidak memiliki sebuah, nggak ada regenerasi gitu. They are hopeless. Jika kita di Indonesia saja bisa memulai membangkitkan rasa kecintaan kita terhadap rempah, ya, kita menyalurkan, menceritakan tentang cerita-cerita mereka, itu akhirnya secara tidak langsung kita itu adalah pemilik, ya. Ini harus saya tekankan kepada teman-teman yang ikut sesi ini, bahwa rempah itu milik kita loh, bukan milik bangsa Eropa yang menentukan harga gitu, atau bangsa Amerika. It's ours. Tumbuh di perkarangan rumah kita yang diatur sesuai dengan pasal 33, ya, apapun segala pun yang tumbuh di Indonesia itu memang menjadi hak dan milik warga negara, ya. Ya, saat ini bukan milik warga negara gitu. Milik adalah milik pembeli gitu loh. Nah, itulah maka itu sangat perlu, di samping daripada kita menceritakan kisah mereka, kita harus juga memberikan mereka sebuah kesempatan hidup yang lebih baik gitu loh. Itu dari saya sih. Oke. Mas Sidi, terima kasih banyak sharingnya hari ini. Tentunya nanti teman-teman kalau ada yang masih punya pertanyaan, yang ingin tahu lebih banyak tentang kayu manis, bisa menghubungi Mas Sidi, dan kita bisa ngobrol lagi di topik-topik yang lain ya Mas Sidi ya. Yeah, of course. Mas Sidi ini, sangat banyak mendukung Yayasan Negeri Rempah, beberapa kali menjadi pembicara di International Forum on Spice Route, dan kita juga berencana akan membuat program-program selanjutnya ya Mas Sidi ya, dengan Spice Life. Iya, betul. Jadi, nah ini juga kemarin saya sampaikan Mbak Rati waktu saya kemarin jadi pembicara di Qatar ya, di Agritech and Veritech itu saya menjadi salah satu pembicara, bahwa sudah saatnya Indonesia itu menjadi bagian dan memiliki peran di dunia pertanian gitu loh. Karena yang beberapa publikasi saya juga dimuat di koran setempat bahwa memang Indonesia siap untuk hadir gitu. Seperti halnya saya sekarang itu juga aktif di beberapa organisasi internasional, bahwa Indonesia itu kompeten kok dari sisi pengetahuan. Rasa modal sosialnya itu yang harus kita angkat gitu. Jadi ketimbang kita hanya duduk observasi, do something gitu loh, do something yang real, yang akhirnya bisa mengkisahkan mereka yang selalu terlupakan gitu. Karena kembali lagi moto saya tahun 2002 adalah tanaman itu tidak menunggu gitu. Iya Mas Sidi. Oke, terima kasih banyak Mas Sidi sharingnya hari ini. Nanti kita akan sambung lagi di kongko-kongko mendatang gitu. Siap. Teman-teman, sahabat Negeri Rempah yang sudah mengikuti kongko hari ini. Jadi kalau kongko tuh kita emang ngobrolnya ngalur ngidul, bisa kemana-mana, santai, yang jelas santai. Gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Sidi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Sidi. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mama. Thank you.